Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu dimanapun jemaat berada pada pagi hari ini. Satu tema yang akan kita angkat, harmonisasi pelayanan dan keluarga. Karena bulan ini kita bicara tentang keluarga. Itu sebabnya saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Cornelius. Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamat kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnyalah 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang telah dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar dari Cornelius. Alkitab katakan di pasal 2, Cornelius adalah seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Ia adalah seorang yang saleh dan menjadi teladan dalam hal menerapkan keseimbangan antara pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Ini penting jikalau kita bicara tentang harmonisasi pelayanan dan keluarga, kita belajar dari Cornelius. Nah, apa yang kita lihat dari Cornelius? Yang pertama adalah prinsip yang kita pelajari dari Cornelius. Cornelius melayani sesuai dengan karunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, penting untuk kita melayani sesuai dengan karunia. Mengapa? Salah satu alasan mengapa pelayanan bisa menjadi lebih tajam dan lebih efektif adalah karena dilakukan sesuai dengan karunia Allah yang ada pada dia. Nah, Alkitab menegaskan di ayat 2 tadi, Cornelius dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Malahan dikatakan hatinya senantiasa memberi kepada umat Allah. Juga dia seorang pendoa. Karunia kemurahan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya kenali karunia apa yang Tuhan beri bagi kita, supaya kita bisa menjadi berkat sebagaimana Cornelius. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Kalau kita bicara tentang karunia, Roma pasal 12 ayat 6 sampai 8 yang kita baca adalah tentang karunia yang berbeda-beda. Saya percaya setiap kita pasti memiliki karunia, karena Tuhan mau melalui karunia yang diberikan kepada kita, kita bisa menjadi berkat. Kita melihat bagaimana Cornelius, dia memiliki karunia kemurahan hati. Itu sebabnya berkali-kali saya katakan, temukan karunia kita. Mungkin kita bisa baca satu ayat lagi di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat,
Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Pada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, saya berdoa supaya semua kita, khususnya Jemaat GBI Maranatha Negara, mengetahui karunia apa yang ada pada dia, supaya hidup kita boleh berdampak. Saya berdoa supaya saudara mengenali karunia yang ada pada kita. Karunia rohani apakah yang Anda temukan di dalam diri Anda? Ini penting. Bagaimana Anda mengembangkan dan menggunakannya di dalam pelayanan? Jika ditempatkan sesuai dengan karunia, akan lebih efektif. Satu gambaran seperti dokter dalam kesehatan. Jikalau dokter spesialis itu berbeda dengan dokter umum. Nah, saya mau Bapak Ibu supaya kita mengenali pada waktu kita mengerti bahwa karunia yang ada pada kita, pasti kita akan membawa dampak yang luar biasa bagi pelayanan, bagi kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita melihat dari Cornelius, Alkitab katakan yang kedua membawa orang lain untuk mengenal Tuhan. Di bacaan kita, saya lompat ke ayat 23 dan 24, dikatakan demikian. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Bapak Ibu, ini penting sekali. Mari kita membawa orang kepada Tuhan. Selain memiliki karunia bermurah hati, Cornelius juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengar Injil. Itulah sebabnya ia mengumpulkan sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Cornelius memberi kesempatan kepada Petrus untuk berbicara dan menyatakan kebenaran. Nanti Bapak Ibu kalau baca di ayat 44, ketika Petrus sedang berkata-kata, turunlah Roh Kudus ke atas semua mereka. Bukan saja Cornelius dan keluarganya yang diselamatkan, tetapi juga saudara-saudara dan sahabat-sahabat Cornelius juga diselamatkan. Mungkin kita juga nggak fasih memberitakan Injil, namun kita bisa membawa orang-orang ke gereja, ke cell group, untuk membawa mereka kepada Tuhan, untuk memenangkan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9, Alkitab katakan yang menanam dan yang menyiram adalah sama, masing-masing menerima upah. Jadi kalaupun kita tidak bisa berpasih lidah untuk memberitakan Injil, Bapak Ibu, tapi kita bisa bawa mereka kepada Tuhan. Ada hamba Tuhan yang bisa menjelaskan tentang Injil keselamatan. Sebagaimana Cornelius, dia membawa saudara-saudaranya sehingga saudara dan sahabatnya dapat diselamatkan. Doa saya supaya semua kita juga punya hati untuk membawa orang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu, pada waktu saya diselamatkan pun itu tidak hanya satu orang. Beberapa orang yang sudah memberitakan Injil, kadang orang tersebut tidak menerima, tapi orang berikutnya mulai terbuka, dan orang berikutnya mulai menerima. Dan saya mau kasih tahu, untuk menyelamatkan seseorang, kita butuh orang lain, tentu dengan kuasa Roh Kudus. Karena menyelamatkan seseorang, Roh Kuduslah yang menyelamatkan. Nah, ini yang kita pelajari dari Cornelius. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui pelayanan kita, Tuhan dimuliakan dalam pelayanan kita. Kalau kita membaca ayat 44 sampai 46, saya bacakan bagi kita. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang
karena melihat bahwa karunia roh dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang itu dan berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Saya mau supaya kehidupan kita, kehidupan keluarga kita bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Tentu mengandalkan Roh Kudus. Karena dikatakan melihat karya Roh Kudus dicurahkan atas keluarga-keluarga, membuat keluarga itu dapat memuliakan Tuhan. Jika kita menetapkan tujuan utama di dalam keluarga, jangan pernah bergeser dari kerinduan untuk mempermuliakan Allah bersama-sama dengan seluruh keluarga. Itu sebabnya perlu untuk kita melibatkan keluarga dalam pelayanan. Ini bukan bicara tentang nepotisme, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya rindu semua keluarga-keluarga GW Marta Negara. Mari dorong anak-anak kita untuk boleh melayani Tuhan. Biarlah keluarga kita dapat dipakai sebagai alat kemuliaannya. Harmonisasi dapat terjadi jika kita seluruh keluarga bersama-sama melayani Tuhan. Bersama keluarga melayani Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan Tuhan. Dan itulah yang kita pelajari dari Cornelius. Itu sebabnya saya katakan selain berkemurahan hati, Cornelius juga memiliki kerinduan agar orang lain mendengarkan Injil. Nah, hasilnya Roh Kudus tercurah ke atas orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan mereka diselamatkan. Jika kita tidak bisa menjelaskan Injil, kita bisa mengumpulkan orang-orangnya dan memberi kesempatan kepada orang lain untuk memberitakannya. Untuk memenangkan seseorang, saya katakan terkadang memerlukan banyak orang. Mari saya percaya, biarlah Tuhan pakai setiap kita, sehingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Pertanyaan, bagaimana kita membangun kebiasaan di dalam keluarga yang berorientasi pada kemuliaan Allah? Harmonisasi pada waktu kita seluruh keluarga sama-sama melayani Tuhan. Kesimpulannya, harmonisasi pelayanan dan keluarga dapat terwujud jika 1. Seluruh keluarga melayani sesuai karunia-Nya. Yang kedua, mari membawa orang kepada Tuhan. Yang ketiga, seluruh keluarga memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.